Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ja'ala fi sairil azmani ibratan. Nahmaduhu subhanahu wa ta'ala. Nashkuruhu ala kulli ni'matin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Nabiyul huda war rahmah. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Alhamdulillahirabbil alamin. Puja puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa dan selalu memberikan nikmat yang tidak terbatas, yang tidak mungkin kita hitung. Nikmat itu dari pagi sampai kita tertidur kembali. Salawat dan salam tak lupa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah memberikan jalan kepada kita dan membawa kita dari zaman kegelapan ke zaman yang terang benderang sampai saat ini. Kita selalu dan senantiasa mengharapkan syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan semoga syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjadi penerang di dalam kehidupan kita sehari-hari, menjadi pemudah terhadap kesulitan-kesulitan yang kita hadapi, dan juga penghapus dosa dan kesalahan kita. Dan semoga kita selalu dianggap umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada siang hari ini meskipun cuacanya agak panas ya, tapi tidak mengurangi dan tidak membuat kita sulit untuk melangkahkan ke majelis yang mulia ini, dan semoga diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada siang hari ini kita akan mengkaji tentang rahmat Allah. Jadi di dalam kitab Khosaisul Ummah Muhammadiyah, yaitu keistimewaan umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana kita harus bangga menjadi umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Betapa sangat luas rahmat Allah Subhanahu wa taala sehingga kita tidak patut, sebanyak apapun dosa dan kesalahan kita, jangan sampai kita berputus asa terhadap rahmat Allah. Pada siang hari ini kita akan mengkaji kitab Khosaisul Ummah Muhammadiyah karya Sayyid Muhammad Al-Alawi Al-Maliki Al-Hasani, yaitu berkaitan dengan sa'atu rahmatillahi li hadir rahmah bi fathi abwabit taubah. Keleluasaan rahmatnya Allah. Betapa sangat luas rahmatnya Allah Subhanahu wa taala untuk umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan apa? Dengan membuka pintu-pintu taubat. Jadi sebesar apa kesalahan di masa lalu, sebanyak apa kesalahan di masa lalu, selama hambanya, selama kita tidak berputus asa, selama kita tidak putus harapan, dan selama kita tidak berkeluh kesah, maka harapannya rahmat Allah itu bisa menyinari kehidupan kita sehari-hari. Maka di dalam kitab ini Sayyid Muhammad Al-Hasani mengangkat kemuliaan umat Muhammad, yaitu dengan luasnya rahmat. Apa itu luasnya rahmat? Yaitu dengan banyaknya pintu-pintu taubat. Jadi bifathi abwabit taubati, dengan dibukanya pintu-pintu taubat. Mau jenis apa orang itu, mau segede apa kesalahan dan dosa itu, maka nggak ada pengaruhnya terhadap rahmat Allah selama kita meminta rahmat Allah Subhanahu wa taala. Wa min syarafi hadil ummah wa fadliha, dari kemuliaan dan keutamaan umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ma ja'alallahu ta'ala laha min sa'ati abwabi rahmatih. Allah membuka pintu seluas-luasnya rahmat Allah Subhanahu wa taala. Wa azimi tafadduli bi fati abwabi taubati wa targhib fiha, yaitu dengan keutamaan kita menuju ke pintu taubat itu. Dan apa? Dan targhib, kita suka dan sungguh-sungguh menuju ke sana dengan kesungguhan kita, bukan dengan kemampuan kita. Jadi kalau kita melihat mampu dan tidak mampu, maka kapan kita akan bersungguh-sungguh benar-benar akan menuju ke arah pintu taubat itu? Maka ini adalah ada keutamaannya, ada sesuatu yang besar, anugerah yang Allah berikan kepada umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya kita harus bangga sebagai umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wal hattu alal mubadarah alaiha.
Jadi kita benar-benar disuruh oleh Allah, oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kepada pintu taubat. Karena itu adalah orang yang berjalan atau beranjak dari tempatnya menuju pintu taubatnya Allah, itu diberi keberkahan dan diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan itu akan kita bahas di keterangan selanjutnya. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Inna Allah Azza wa Jalla yabsutu yadahu bil laili liyatuba musi'an nahar wa yabsutu yadahu bin nahar liyatuba musi'al lail hatta tatlu asyamsu min maghribiha. Jadi sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala, Allah yang maha agung, Allah yang maha mulia, melapangkan yabsutu yadahu. Jadi dia itu mengulurkan tangan ya. Mengulurkan tangannya, yabsutu yado billaili, di malam hari. Untuk apa Allah mengulurkan tangan kekuasaannya di malam hari? Buat apa? Musi'an nahar, yaitu buat orang-orang yang melakukan kesalahan di siang hari. Maka Allah melapangkan atau menghentangkan, melebarkan tangannya, tangan kekuasaannya di malam hari. Untuk apa? Untuk agar hambanya yang berdosa di siang hari itu bisa menuju kepada Allah. Jadi dia itu yabsutu yadau bil laili liyatuba musi'an nahar. Melapangkan, membentangkan tangannya di malam hari agar orang yang melakukan kesalahan di siang hari bisa diterima taubatnya oleh Allah. Wa yabsutu yadau bin nahar liyatuba musi'ul lail. Dan juga sama, Allah di siang hari itu merentangkan tangannya. Buat apa? Agar orang yang melakukan kesalahan dan dosa di malam hari bisa menuju kepadanya. Intinya apa? Di setiap waktu, mau malam, mau siang, selama kita tidak berputus asa, selama kita benar-benar menuju ke sana, maka Allah akan menerima dan melapangkan rahmatnya. Taballah alaihi, maka Allah akan mengampuni dosa-dosa dia. Maka di dalam surat Ali Imran ayat 133, wasari'u ila magfiratin mir rabbikum wa jannatin was samawati wal ard uiddat lil muttaqin. Jadi, dan percepatlah kalian kepada ampunan Allah. Wasari'u ila magfiratin, percepatlah, bergegas-gegaslah kalian kepada ampunan Allah. Wa jannatin arduhas samawati wal ard, dan menuju surganya. Orang yang menuju taubat, orang yang menuju ampunan Allah, maka dia akan dekat kepada kesenangannya, maka dia akan dekat kepada surganya. Dan surganya itu luasnya arduhas samawat wal ard. Jadi luasnya itu seluas langit 7 dan bumi. Uiddat lil muttaqin, disiapkan. Untuk siapa? Untuk orang-orang yang bertakwa. Di ayat selanjutnya, siapa orang-orang yang bertakwa itu? Alladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra. Yang pertama, orang yang menafkahkan hartanya, orang yang berinfak fis sarra, dalam keadaan senang dan dalam keadaan susah, baik mudah ataupun kesulitan. Yang kedua, orang yang bertakwa apa? Wal kadhiminal ghaid, orang yang menahan amarahnya. Jadi kalau marah, yang dimaksud wal kadhimil ghaid, kemarahan, amarah yang membuat kerusakan. Seandainya orang marah itu menghancurkan piring dan itu mengenai keluarganya sendiri, maka ini yang harus dihindari. Kalau marah itu berusaha mikir, saya kalau menghancurkan piring, saya harus bergegas ke tempat yang sepi, yang hanya ada saya dan piring saja. Kalaupun pecah, pecahannya akan kena saya. Jadi wal kadhiminal ghaid, yang menahan amarahnya itu orang yang sudah nggak punya pikiran, sudah yang lepas kendalinya. Ketika masih berpikir di saat seperti itu, maka ini yang namanya wal kadhiminal ghaid. Dan ini adalah tanda orang yang bertakwa. Kemudian yang ketiga, wal afina anin nas, orang yang suka memaafkan.
Jadi kalau misalkan ada orang yang bersalah ke kita, memang berat ya. Kita memaafkan memang sangat berat. Maka butuh proses, butuh latihan. Jadi mungkin kita susah untuk bisa menerima maaf dia. Tapi inilah tanda-tanda orang yang bertakwa. Wal afina anin nas, orang yang bisa memaafkan manusia atau orang yang bersalah kepada kita. Wallahu yuhibbul muhsinin. Dan Allah mencintai orang-orang yang berbuat baik. Mungkin di dalam ayat ini, ayat tadi yang dijelaskan itu kondisi ideal. Kalau kita pengen kesenangan kita banyak, keinginan kita ingin tercapai, maka itu ikuti yang 3 itu. Tapi kalau masih belum berlatihlah, siapa tahu sebab kesulitan yang kita alami itu merupakan kesalahan dan dosa kita di masa lalu. Maka berbaik sangkalah ketika kesulitan tetap menimpa kita. Kalaupun bukan karena kesalahan kita, siapa tahu itu ujian. Ketika kita bisa melewati itu, maka derajat kita akan diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi, janganlah berputus asa terhadap rahmat Allah, karena sa'atu rahmatillah itu menuju kepada diterimanya taubat seorang hamba yang pendosa. Maka artinya apa? Artinya di malam hari dan siang hari Allah itu menerima segala keluh kesah kita, segala permintaan maaf kita, segala istighfar kita, baik dilantunkan kita di siang dan malam hari. Selanjutnya, waqad fataha lana sallallahu alaihi wasallam babar roja' wa usni dhanni billahi subhanahu wa ta'ala. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mewanti-wanti kita, menasihati kita agar apa? Agar banyak mengharap terhadap rahmat Allah. Wa husnudzon, dan berbaik sangka. Jadi kalau kita berburuk sangka terhadap orang pun, menurut penilaian orang itu akan jelek. Apalagi berburuk sangka kepada Allah. Maka harapannya apapun yang terjadi, baik secara sosial kita jelek misalkan, berbaik sangkalah. Jadi karena buruk sangka itu adalah pangkal dari segala penyakit pikiran dan hati. Orang yang tidak mempedulikan itu akan menderita, akan sempit pikirannya. Maka diharapkan kita untuk bisa berhusnudzon atau berbaik sangka. Lau akhtotum, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, lau akhtotum hatta tablughu khatayakumus sama, tsumma tubtum lataballahu alaikum. Jadi kalau kalian berbuat dosa dan kesalahanmu sampai menyentuh langit, berarti banyak kesalahan dan dosanya. Tsumma tubtum, kemudian kalian itu bertaubat, lataballahu alaikum, sungguh Allah akan menerima taubat kalian. Maka yang punya kesalahan di masa lalu, atau bahkan orang yang masih belum ada kesadaran, maka diharapkan itu bisa membersihkan dan kita bisa meraih kebahagiaan kita di dunia dan kebahagiaan kita di akhirat kelak. Karena tujuan ideal kita apa? Hasanah dunia. Kita ingin kebaikan kita yang ada di dunia ini. Maka di dalam riwayat yang dinamakan hasanah itu apa? Hasanah itu punya suami yang ganteng, punya istri yang cantik, punya rumah yang besar, punya mobil. Itu adalah hasanah. Dan itu menjadi keinginan kita. Selama dunia bisa membuat kita beribadah kepada Allah, selama dunia bisa menjamin kebaikan kita, keistiqomahan kebaikan kita, maka itu tidak masalah. Hasanah dunia bisa meraih hasanah akhirat. Dan ini yang menjadi doa di setiap waktu, di akhir doa-doa kita. Maka kenapa Rasulullah SAW mengisyaratkan dosa dan kesalahan sebanyak apapun, bahkan setinggi langit pun, ketika orang itu mau bertobat, mau bersungguh-sungguh, maka Allah sungguh akan mengampuni orang-orang itu. Maka kullu ibni Adam khatta'un wa khairu khatta'in at-tawwabun. Setiap anak Adam itu adalah potensi bersalah. Dan sebaik-baik orang bersalah itu at-tawwabun, orang-orang yang bertobat atau orang-orang yang kembali kepada Allah. Mungkin sekarang kita sadar, besok belum tentu. Yang akan datang, yang minggu yang akan datang belum tentu sadar. 2 minggu yang akan datang belum. Betapa tidak pastinya kehidupan kita selama kita ada kesungguhan. Karena dunia adalah kampung ujian.
kampung kita diuji oleh Allah, darul bala wal imtihan, maka diisyaratkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, wajar manusia itu adalah tempatnya salah. Maka ketika orang bersalah antar manusia, antar makhluk, maka meminta maaf. Ketika punya kesalahan kepada Allah, maka bertobat. Wa qalu inna abdan asaba dzanban. Maka Rasulullah bersabda, sesungguhnya ada hamba yang terkena dosa. Faqala ya Rabbi inni adnabtu dzanban faghfirhu li. Faqala lahu rabbuh alima abdi anna lahu rabban yaghfiru dzanba wa ya'khudhu bihi. Faghfara lahu. Jadi ada seorang hamba yang dia mempunyai dosa. Jadi kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, wahai Rob, wahai Tuhanku, ada seorang hamba yang melakukan dosa, maka ampuni dia. Kata Allah, dia tahu. Bahkan di dalam zikir kita sering melafalkan fa'lam annahu la ilaha illallah. Alima abdi anna lahu rabban. Dia tahu, hambaku itu tahu, dia punya Tuhan yang selalu mengampuni hambanya yang berdosa. Yaghfiru dzamba wa ya'khudhu bih. Jadi dia mengampuni hambanya dan mengambil dosa-dosa dia. Akhirnya dia menjadi bersih. Faghfara lahu, dan Allah mengampuni dia. Tsumma makatha masyaallah, tsumma asaba dzanban akhar. Jadi setelah itu Rasulullah berdiam diri. Masya Allah, itu adalah kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian hamba itu berbuat dosa kembali, kemudian meminta ampun lagi, kemudian berbuat dosa lagi, dan kemudian meminta ampun lagi. Dan itu adalah biasa, karena manusia itu khoto, tempatnya dosa. Maka ketika berulang-ulang lagi melakukan dosa, dan berulang-ulang pula, kalau kita masih belum taubatan nasuha, paling enggak kita bisa beristighfar. Paling enggak kita selalu melafalkan astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim wa atubu ilaih, astagfirullahaladzim li wali walidayya walishabil hukukil wajibati alayya. Ya Allah, aku minta ampun buat aku, buat orang tuaku, atau li ustadi, untuk guruku. Atau jadi kalau misalkan punya hak dan kewajiban, atau misalkan dia punya hutang misalkan, astagfirullah li wali walidayya wali ashabil hukukil wajibati alayya, yaitu ampuni dosa-dosa orang yang ada hak dan kewajiban terhadapku. Jadi kalau yang punya utang, jangan cepat ditagih. Jadi kalau kita kesulitan membayar utang dan itu sudah jatuh tempo, meminta istighfarkan dia. Orang yang orang yang mempiutangi kita. Maka ketika kita memberi istighfar kepada orang yang punya hak dan kewajiban terhadap kita, siapa tahu tidak menekan kita. Biasanya ini ya, kita ditekan sesuatu yang tidak sesuai dengan kemampuan kita. Maka yang paling baik adalah istighfarkan dia, mintakan ampun. Astagfirullahaladzim wali ashabil hukukil wajibati alayya. Setelah itu wali jamil muslimin wal muslimat, dan semua orang-orang yang muslimin dan muslimat yang hidup dan yang mati, al ahya minhum wal amwat, dan yang hidup dan yang mati. Maka ketika kita meminta ampun, maka karena berkat istighfar kita itu akan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan akan dipermudah. Orang yang aslinya ingin menagih hutang itu bisa memudahkan kita, tidak ditekan-tekan. Astagfirullah li ashabil hukukil wajibati alayya. Saya memintakan ampun kepada orang-orang yang punya hak dan kewajiban terhadap kita. Itu. Selanjutnya, wa ma'na qaulihi falyamal masyaallah. Orang yang selalu diampuni Allah, kemudian dia berdosa kembali, kemudian meminta ampun, betapa Allah akan menyuruh kepada kita falyamal masya'a, biarkan dia melakukan perbuatan sekehendak dia. Karena Allah menjamin setiap orang yang bertobat, setiap orang yang beristighfar itu sudah pasti diterima. Kenapa? Karena rahmatnya Allah sangat luas. Sa'atur rahmah, kelapangan dari rahmat.
Jadi kenapa mudah diterima setiap dosa dan kesalahan kita asal kita mau menuju kepada taubat Allah? Karena sa'atur rahmah, keluasan dan kelapangan rahmat. Sehingga berkat keluasan dan kelapangan rahmat, pintu-pintu pertaubatan dibuka seluas-luasnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika hamba sudah memegang apa-apa diampuni, maka Allah bilang falyamal masya'ah, kerjakan sesuai kehendakmu. Ai annahu ba'da hadzal al-afwu al-mutakarrir wa tilkal maghfiru al-mutataba'ah, pengampunan yang selalu terus-menerus oleh Allah. Wal maghfiru al-mutataba'ah, dan ampunan yang mengikuti orang-orang yang pendosa selama si pendosa itu meminta ampun kepada Allah. Wadzalika bi barakati istighfarihi, karena itu adalah keberkahan dari dia meminta ampun kepada Allah. Mau kita dalam keadaan apapun, kalimat istighfar itu sangat mudah. Astaghfirullahaladzim, itu yang paling pendek. Mau di tempat aktivitas, mau di tempat perniagaan kita, mau dimanapun saja, asalkan jangan di kamar mandi. Jadi kalau di kamar, di apapun, mau kita tidur, coba istighfarkan. Jadi istighfar itu bukan hanya menghapus dosa, tetapi apa? Tetapi mempersempit ruang gerak kesulitan yang akan datang, yang akan menimpa kita. Maka itulah ketika kita beristighfar, lapangkan. Apakah boleh orang yang beristighfar meminta ampun kepada Allah itu kita menitipkan doa agar hutang kita lunas? Bisa. Memungkinkan, bisa. Karena kesulitan yang ada di diri kita, siapa tahu karena kesalahan kita. Selama orang masih dalam hidupnya ada aktivitas yang baik, mau misalkan 6 hari banyak kesalahannya, isi yang 1 hari sebagai telaga, sebagai mandi. Orang yang nggak mandi misalkan 1 hari saja, akan terasa bau, akan tercium bau. Maka buat siklus, jangan setiap tahun. Kalau setiap tahun terlalu lama, buat setiap minggu sekali. Ada bagian dalam hidup kita berapa jam, dan itu yang akan membersihkan kita, dan itu yang akan menjadi telaga. Siapa tahu kesulitan kita itu akan berkurang. Jadi bukan hanya penghapus dosa, titipkan harapanmu, titipkan keinginanmu di dalam istighfar kita. Maka inilah yang dianjurkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa? Kenapa kita harus menitipkan doa-doa kita di dalam istighfar? Karena sa'atullah rahmah, sa'atur rahmatillah. Jadi kelapangan rahmatnya Allah. Maka ketika rahmat sangat luas dan lapang, maka kita titipkan di dalam istighfar kita doa-doa dan kepentingan kita. Kita mengajukan proposal, kita meminta, terserah Allah milih yang mana. Masya Allah bimasyiatillah. Terserah Allah mau mengabulkan yang mana, ketika itu dikabulkan itu sudah yang terbaik. Diberi kekayaan, kekayaan itu bukan istidraj. Apa yang dimaksudkan istidraj? Kita berangsur-angsur hancur, tetapi kita tidak merasakan. Selama kita meluangkan waktu, kesempatan yang sedikit, mungkin hanya beberapa jam saja, luangkan waktu. Siapa tahu itu sebagai telaga, pembersih, dan bisa menjadi doa dan munajat kita, agar segala kesulitan kita yang lalu dan yang akan datang, dan anak cucu kita menjadi bahagia di dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Makanya al-maghfirah itu adalah mutataba'ah. Dia ikut dia. Sayahsulu indau bi fadlillah minal hayya ma yamna'u 'anil mukhalafati wa yahjuzu 'anil ma'siyah. Maka ketika taubat istighfarnya seseorang itu diterima Allah, maka dia tidak bisa berbuat sekehendak hati. Pasti ada rasa malu di dalam diri dia. Maka saya selalu mengatakan ini adalah spirit of awareness, semangat kesadaran. Jadi kalau orang sudah sadar, pikirannya akan kreatif. Mungkin yang awalnya terbelit hutang sampai usahanya hancur, dia akan memikirkan. Jadi akan memikirkan lagi apa yang harus dilakukan agar kita bangkit. Maka ketika punya kekuatan seperti itu adalah pancaran dari sa'atur rahmah, keluasan rahmat. Meskipun hanya diberi pikiran yang kreatif, Allah memberikan kita sebab agar kita bangkit dari keterpurukan kita. Semuanya apa? Berkah dari istighfarnya kita. Maka ketika Allah menyuruh, sudah silakan kamu perbuat sesuka hatimu.
maka seorang hamba yang benar-benar mengamalkan istighfarnya, dia tidak akan melakukan sekehendaknya, pasti dia akan malu. Maka timbullah kesadaran, semangat untuk agar dia bangkit. Mungkin kita 1 tahun yang lalu derajat kita ada di bawah, 1 tahun yang akan datang naik 1 tingkat, dan itu menjadi harapan. Maka pengharapan kita jangan terlalu pendek, pengharapan kita jangan terlalu sempit, pengharapan kita jangan terlalu kecil. Karena rahmat Allah begitu luas, maka banyaklah mengharap. Maka ketika semuanya adalah menjadi kesulitan kita, karena berkah dari istighfar itu menuai keberkahan di dalam kehidupan kita. Apalagi mulazamah, istiqomah. Wa anna mulazamata wal hirsa alaiha wal istighal biha ta'udu 'alal 'abdi bi khairatin kabiratin wa barakatin 'azimah. Kemudian terus-menerus dia lakukan kebaikan-kebaikan yang dia tanam, bi khairatin katsiratin, dengan kebaikan-kebaikan yang banyak. Kemudian wa barakatin 'azimah, ketika kebaikan-kebaikan itu banyak, maka keberkahan juga akan menyusul dia. Wa minha 'azimu haya'ihi minallah alladzi yu'ifu 'anil ma'asi wal mukhalafat. Akhirnya dia enggan untuk melakukan yang tidak dikehendaki Allah. Jangankan yang tidak dikehendaki Allah, seseorang yang suka bertengkar pasti akan sempit rizkinya. Orang yang awalnya memberi dia, karena dia suka bertengkar, awalnya ingin memberi, dia tidak akan jadi memberi dia. Pasti temannya akan sedikit, pasti jalannya akan sempit. Saya kalau ke sana akan ketemu dia, saya kalau ke sana akan ketemu dia. Pasti orang nggak mau ketemu dia. Ketika orang sudah tidak ketemu dia, peluang ekonominya akan berkurang, rizkinya juga akan sempit juga. Jadi kenapa hablum minan nas dan hablum minallah itu harus seimbang? Orang yang melakukan kebaikan hablum minan nas akan sampai kepada hablum minallah. Maka tersambungnya hablum minan nas dan hablum minallah itu bagaikan ikatan akidah yang tidak bisa lepas, harus tersambung. Saya baik terhadap seseorang, pasti dia suatu saat akan berbuat baik ke kita. Yang paling puncak adalah ketika kita melatih kebaikan itu, yang paling puncak setelah kita terbiasa, maka kita sudah tidak mengharapkan apa-apa dari orang itu, maka sudah ikhlas. Maka kenapa kok surat ikhlas itu nggak ada kepentingannya, semuanya tauhid semua, karena ikhlas itu khulus, murni. Jadi yang disaring itu kalau kelapa itu santannya, dan santannya itu yang dibuat apa-apa, buat yang enak-enak, kue-kue yang enak-enak itu yang dari santannya itu, karena dia sari. Maka khulus itu murni dia. Yang tahu siapa? Dia dan Allah. Maka ketika orang mendawamkan bi khairatin, dengan kebaikan terus menerus, apalagi kalau sudah posisinya tinggi, derajatnya tinggi, maka dia sudah tidak ada pamrih lagi. Kalau masih pamrih, anggap sajalah latihan hablum minan nas. Kalau masih pamrih, itu anggap sajalah latihan. Suatu saat kalau kita sudah semakin meninggi, maka keikhlasan kita akan diraih. Ada rizki haram, halal, berkah. Orang yang posisi tinggi berkah. Kalau sudah ke posisi rizki berkah, untuk menuju haram itu sudah sangat sulit. Kalau halal masih, itu kemungkinan masih dekat ke haramnya. Jadi yang dimakan haram itu bisa apa? Bisa menyulitkan kita, karena akan mengalir ke darah kita dan anak-anak kita. Maka kalau misalkan mendapatkan rezeki yang sedikit, berdagang punya laba yang sedikit, mintalah keberkahannya, karena pasti akan dicukupkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau misalkan kita ingin banyaknya saja, yang ditakutkan apa? Kita menipu orang. Kita akan menipu orang. Kalau sudah menipu orang, pasti orang itu tidak akan bertransaksi lagi, tidak akan berjual beli lagi kepada kita.
Kalau sudah kita ketahuan menipu dia. Tapi kalau kita masih kurang dari hasil laba yang halal yang sedikit, coba kita minta kepada Allah agar yang sedikit itu diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka inilah kenapa orang yang berdosa itu harus diikuti oleh kebaikan-kebaikan. Karena kebaikan-kebaikan itu yang akan menghapus kesalahan-kesalahan kita di masa lalu. Selanjutnya, wa min khosa'isi hadil ummah, dan inilah keistimewaan umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, anna taubatas shadiqatu tarfa'ul abda ila ala darajatil kamal. Jadi sebenarnya taubat yang benar, taubat yang benar-benar sesungguhnya itu adalah akan mengangkat derajat manusia ke yang paling tinggi, a'la darajah, dan akan menuju kesempurnaan manusia. Yang seperti yang saya bilang tadi, dia akan mendapatkan apa? Hasanah dunia, dan akan mendapatkan hasanah akhirat. Ini adalah kesempurnaan. Orang yang beristighfar, orang yang bertobat dengan taubat shadiqah. Wa arfa'u maratibal jalal, dan dia adalah orang yang tinggi martabatnya, baik martabat di kalangan manusia atau di sisi Allah. Faya'lu wa ya'lu, dan terus meninggi terus. Bal qad yazidu ala katsir min arbabil a'mal wal mujahadat, dan dia bertambah kebaikannya, kesungguhannya akan bertambah. Kebaikannya akan terus menerus, bukan sesuai pas kita senang kita baik, pas kita susah kita berhenti baik. Jangan. Makanya mujahadah dalam keadaan apapun itu dianjurkan. Seperti tadi, wa yunfikuna fis sarra wad dharra, orang yang menafkahkan hartanya di dalam keadaan suka dan susah, itu menjadi ciri-ciri orang yang dekat, orang yang bertakwa. Orang yang bertakwa itu akan mendekati ke surga. Surga jangan diistilahkan, surga yang di sana, surga di dunia ada juga. Surga yang di dunia itu kesenangan yang sesuai dengan keinginan kita, selama itu tidak melanggar syariat Rasulullah SAW. Jadi kesenangan apa saja, keinginan apa saja, selama tidak melanggar syariat Rasulullah SAW, itu akan dikabulkan oleh Allah. Maka itulah arfa'u marotib, dia lebih tinggi martabatnya, status sosialnya tinggi, derajat di sisi Allahnya tinggi. Maka apa yang kita cari, itu yang kita cari. Kenapa kita bermalas-malasan mencari nafkah? Mencari nafkah adalah ibadah, selama mencari nafkahnya tidak menipu orang lain, selama mencari nafkahnya halal. Maka kalau kita menikmati hasil, mendapatkan hasil dari kita mencari nafkah sedikit misalkan, karena kita pengennya semuanya pasti banyak, ketika kenyataannya sedikit, maka doakan yang sedikit itu keberkahan. Maka keberkahan ini dari yang sedikit ini bisa memenuhi kebutuhan kita. Maka orang yang betul-betul istighfar, orang yang betul-betul kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, pasti dia akan naik derajatnya, ya'lu faya'lu faya'lu. Bal qad yazidu ala katsir min arbabil a'mal wal mujahadat. Jadi memang itu akan bertambah di dalam kesungguhan kita. Kita akan lebih kreatif, kita akan lebih membangun diri kita. Kalau kita sudah selesai, kalau kita sudah paripurna, kalau kita sudah keinginan, sudah sesuai dengan keinginan kita, kita tinggal menolong saudara kita, saudara yang terdekat dan saudara yang jauh, atau tetangga kita, atau masyarakat pada umumnya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam riwayat ada seorang perempuan, anna imro'atan min Juhaina atat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ada perempuan nih, ada perempuan datang kepada Rasulullah. Perempuan itu dari Juhaina. Wahia hubli minaz zina, dia hamil, bu. Ada perempuan yang mendatangi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam keadaan hamil. Hamilnya di luar nikah, bu. Faqalat, ya Rasulullah, asabtu haddan fa'aqimhu alayya. Perempuan yang tadi yang hamil itu melapor kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, saya melakukan dosa, maka hukumilah saya. Fada'a Nabi sallallahu alaihi wasallam waliyaha. Maka Rasulullah memanggil wali dari perempuan yang hamil itu.
ahsini ilaiha, berbuat baiklah kepada perempuan ini. Fa idza wadu'at fa'atini biha, kalau sudah lahir bayinya perempuan ini yang berbuat dosa ini, perempuan yang hamil di luar nikah ini, maka panggil, suruh ke sini, bayinya rawat. Fa amara biha Nabi sallallahu alaihi wasallam fasyuddat 'alaiha thiyaba tsumma amara biha farujimat. Maka wanita tadi itu dihukum oleh kisos. Kemudian tsumma shalla 'alaiha, kemudian Nabi itu sholat kepada mayatnya perempuan yang hamil, yang berbuat dosa, yang hamil di luar nikah. Tsumma shalla 'alaiha, Rasulullah sholat kepada jenazahnya perempuan yang hamil. Jadi karena di zaman Rasulullah, orang yang berbuat dosa hamil yang di luar nikah dan itu menikah, itu dirazam atau dihukum kisos atau dihad dia. Tsumma shalla 'alaiha, Rasulullah sholat kepada jenazahnya perempuan yang meninggal tadi, yang dihukum tadi. Faqala la Umar, sahabat Umar bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Tusalli 'alaiha ya Rasulullah faqad zanat." Wahai Rasulullah, kenapa engkau sholat kepada jenazah yang berbuat dosa? Akhirnya Rasulullah SAW menjawab, laqad tabat taubatan law qussimat baina sab'ina min ahlil madinati lawusi'athum. Orang yang tadi yang berbuat dosa itu sudah bertobat. Kalau tobatnya orang yang berbuat zina tadi itu dibagikan kepada ahlu Madinah 70 orang, maka 70 orang ini masih kurang. Berarti taubatnya orang pendosa, sedosa apapun, sebesar apapun dosanya, asalkan dia bertobat dan sungguh-sungguh kepada Allah, 70 orang lebih itu tidak sebanding dengan satu orang pendosa yang bertobat kepada Allah. Apalagi tobatnya waktu itu disaksikan oleh Rasulullah SAW. Sampai Rasulullah menyolati yang bekas pendosa itu. Wahal wajad ta'afdulu min anjadat binafsiya lillah azza wa jalla. Tidakkah kamu melihat orang yang lebih utama dari perempuan tadi yang berbuat dosa tetapi dia meminta ampun kepada Allah? Bahkan ampunan dia itu melebihi 70 orang ahlu Madinah. Rasulullah menyolatinya meskipun dulunya dia pendosa besar. Apalagi kita, apakah kita akan menghina orang-orang yang suka misalkan berbuat dosa? Tidak. Kita mengingatkan, kita menyampaikan. Kalau bisa kita rangkul, kita ajak dia. Maksudnya bukan untuk menemani dia berbuat dosa, bukan. Karena ingin membina dia, mengajari dia. Kita hanya menyampaikan hidayah Allah yang menentukan, Allah yang memberi. Bahkan Rasulullah pun menyolati jenazahnya orang pendosa. Bahkan taubatnya itu kalau dibandingkan orang 70 dia masih menang, Bu. Kenapa? Karena sa'atur rahmah, keluasan rahmat Allah, murah rahmatnya Allah itu. Maka dalam kondisi apapun, kenapa kita harus berputus asa? Sedangkan rahmat Allah itu sangat luas. Maka kata Rasulullah, apa kamu telah mendapati orang yang lebih baik dari perempuan ini yang dia sudah mengaku dosa tetapi bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala? Yang enggak ada. Yang terbaik itu dia sudah jelas matinya husnul khotimah, disolatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apalagi kita, Rasulullah pun seperti itu. Maka kita lebih menyayangi orang-orang yang mungkin lupa, mungkin hilap, mungkin dia terjepit, mungkin keadaannya terhimpit, tertekan, sehingga dia susah untuk menghindarnya. Maka kewajiban kita yang di luar itu menasihati dia, memberi kabar gembira ke dia, memberi semangat ke dia agar tidak masuk lagi ke jurang yang sebelumnya dia jatuh ke dalamnya. Wa min mazaya hadil ummah, kelebihan umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita bangga sebagai umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, annal abda idza taba, sesungguhnya jika hamba bertobat, ansallahu ta'ala al malaikata alladziina yusuna sayyatu dzunubah, maka ketika orang bertobat, bekas jejaknya dia berbuat dosa, berbuat kesalahan, Allah hapus. Malaikat yang suka nyatat itu hapus semuanya. Sampai malaikat itu dibuat lupa. Yang dulunya mencatat kesalahan kita itu dibuat lupa dia. Ansallah, Allah membuat malaikat itu lupa.
yang mencatat kesalahan kita. Wa ansa jawarihu wa atharu dzalika. Suatu saat di hari kiamat yang ngomong itu bukan mulut kita yang menjadi saksi. Tangan kita, kulit kita, bahkan bulu-bulu kita yang menjadi saksi. Allah juga menghapus jejak-jejak itu. Wa ansa jawarihu. Jadi yang dulunya kita melakukan dosa itu sudah terhapus semua. Jejaknya, tubuh kita yang menjadi saksi waktu itu sudah dibuat lupa oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena Allah menerima tobat kita. Wa ansa jawarihu wa atharu, dan Allah membuat lupa, menghapus jejaknya dan bekas-bekasnya. Hatta yalqallahu ta'ala yaumal qiyamah wa laysa 'alaihi syahidan minallahi bidzanbin. Maka jejaknya suatu saat di hari kiamat ketika ditanya itu sudah dihapus semua. Betapa orang yang bertobat, orang yang beristighfar itu sangat luar biasa. Berkahnya bukan hanya dia itu menghapus dosa, tetapi mengangkat derajat seseorang. Maka mungkin kita belum tidak berbuat dosa, mungkin anak kita, keponakan kita, maka doakan dia, istighfarkan. Jadi astagfirullahaladzim li, saya meminta ampun kepada Allah untuk saya, wali walidayya, untuk kedua orang tuaku, wali ashabil hukukil wajibati alayya, dan orang yang mempunyai hak dan kewajiban terhadapku, wali jamil muslimin wal muslimat, dan juga orang-orang muslim dan muslimat yang hidup, al ahya wal amwat, dan yang mati, semuanya kena. Kenapa kok kita mendoakan mereka? Biar mereka itu ridho ke kita. Orang yang kita mempunyai hutang kepada seseorang, bukan kita justru menghindar. Jangan menghindar. Maka berikan istighfar ke dia. Astaghfirullahaladzim li fulan, agar dia ridho, agar dia mengerti kita, karena kita memang kesulitan uang, kesulitan ekonomi, sehingga kita tidak bisa membayar hutang kita kepada dia. Itu maksudnya, melunakkan sesuatu yang keras. Makanya ada di istighfar. Bahkan kita beristighfar, Allah menjadi lunak dan ingin menuju ke kita. Maka ketika kita bersalah dan akan selalu seperti itu, sekarang bertobat, besok berbuat lagi, terus seperti itu. Dan selama ada kesungguhan untuk beristighfar, maka itu sah-sah saja. Sampai kita menemukan taubat yang benar-benar shodiqoh, yaitu taubatan nasuha. Kemudian at-taib minadz dzambi kaman la dzanbalah. Orang yang bertobat, orang yang at-taib, orang yang bertobat dari dosanya, kaman la dzanbalah, seperti orang yang gak punya dosa, bersih dia. Bal inna mujarradin nadam taubatan, bahkan hanya sekedar menyesal aja. Menyesal itu sudah dianggap bertobat, jalan untuk menuju ke taubat. Maka di dalam riwayat Aisyah radhiyallahu anha, ma'alimallahu min abdin nadamatan ala dzanbin illa ghafarallahu qabla an yastaghfiruhu minhu. Jadi tidaklah Allah mengetahui dari seorang hamba dia menyesal kecuali Allah mengampuni dosa-dosa dia. Qabla ayastaghfir, sebelum dia meminta ampun, Allah sudah mengampuni dia. Betapa murahnya rahmat Allah, betapa luasnya rahmat Allah. Kenapa kita harus berputus asa? Istighfar kita minta, kekayaan juga minta, rizki yang banyak juga minta, dan juga jangan lupa kekuatan untuk memikulnya juga kita minta. Maka ketika kuat, rizki yang banyak, kekayaan yang kita miliki akan mempermudah jalan kita kebaikan, membantu orang-orang yang lemah, saudara-saudara kita yang mungkin berada di bawah kita, maka bantu dia. Yang terdekat sama yang terjauh, atau tetangga kita. Itu. Wa qad busyirallahu subhanahu wa ta'ala hadil umma biqauli taubati wa targhib fi adamil ya'si. Allah memberi kabar gembira agar kita tidak berputus asa. Wa qad fir roja, putus harapan, putus pengharapan, fi qulubil usad, di hati orang yang pendosa. Jangan putus harapan orang yang banyak bersalah, jangan putus asa selama dia bisa beristighfar, selama dia bisa menuju kepada taubatnya, jangan berputus asa. Taubat dia, istighfar dia mengangkat derajatnya, mengangkat status sosialnya, marotibul jalal, menuju kepada martabat yang agung. Maka di dalam Al-Quran, Qul ya ibadiyalladzina asyrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah, innallaha yaghfirudz dzunuba jami'an, innahu wal ghafurur rahim. Katakanlah,
wahai hambaku, orang-orang yang melampaui batas atas diri mereka, jangan berputus asa terhadap rahmat Allah. Sesungguhnya Allah pengampun dosa-dosa kalian semuanya. Innawal ghafurur rahim. Sesungguhnya Dia Allah Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Walladzi nafsi biyadihi law lam tudhnibu wa tastaghfiru la adzaballahu bikum wa la jabikum yudhimu wa yastaghfirunallah fayaghfirullah. Jadi enggak ada orang yang tidak pernah berbuat dosa. Bahkan saya pun ada. Semuanya pasti akan berbuat dosa. Tapi sebesar apa dosa itu, sebesar pula kesungguhan kita terhadap meminta ampun itu. Selama kita meminta ampun, maka dosa dan kesalahan kita akan terhapus. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Annal Maula azza wa jalla yafrahu bi taubati 'abdi asyaddal farah." Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kalau ada orang yang bertobat, kalau ada orang yang meminta ampun, dia itu senangnya bukan main, syiddatul farah. Maka di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ana inda dhanni 'abdi bi." Saya tergantung persangkaan hamba. Kalau hambaku itu berprasangka baik, saya akan baik. Kalau berprasangka buruk, maka dia akan menerima hal-hal yang buruk pula. Wa ana ma'ahu haitsu yadhkuruni. Dia akan aku Allah. Kata Allah ini. Aku Allah bersama dia selama dia ingat. Kita berada di sini untuk apa? Untuk ingat kepada Allah. Mungkin sebelumnya kita banyak aktivitas. Kita luangkan waktu beberapa jam saja agar kita mengingat. Siapa tahu ingatan kita, ingat kepada Allah di saat ini, memudahkan kehidupan kita di masa yang akan datang. Bukan hanya kita saja, tetapi anak-anak kita, keponakan kita, ayah kita, kerabat dekat, dan kerabat jauh. Bahkan tetangga kita. Kalau semua mencapai ini, maka kebahagiaan ada di rumah kita, kebahagiaan ada di lingkungan kita, dan kebahagiaan terjadi pada umumnya masyarakat kita. Maka di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wallah afrahu bi taubati 'abdi min ahadikum yajidu dhalatan bil falah. Jadi orang Allah itu sangat senang. Jadi orang itu akan merasa senang dan juga Allah senang. Orang akan merasa senang ketika dia berada di gurun pasir yang tandus, yang kering, menemukan mata air. Sebelumnya dia dalam keadaan haus, kemudian menemukan air. Yajidu dhalatan bil falat. Wa man taqarraba ilaihi shibron. Barang siapa seseorang yang mendekat kepada Allah sejengkal, taqarrabtu ilaihi biro'an, maka aku akan mendekat sehasta. Wa man taqarraba ilaihi biro'an, taqarrabtu ilaihi ba'an. Kalau dia mendekat kepadaku sehasta, Allah akan mendekat ke dia sedepa. Jadi sejengkal segini ya. Sehasta segini nih. Sedepa segini. Berarti apa? Ketika kita menuju ke taubat, Allah lebih cepat daripada kita, lebih dekat. Karena saking senangnya Allah. Hambaku yang hilang sekarang sudah kembali lagi. Bahkan kita kalau dalam keadaan haus, menemukan air, meskipun itu sedikit, senangnya bukan main. Kita punya barang berharga, punya sertifikat rumah, atau itu hilang. 1 minggu yang akan datang ketemu. Alangkah senangnya barang yang berharga itu kita temukan kembali. Begitulah Allah. Seorang hamba yang dulunya hilang, yang dulunya melampaui batas, yang dulunya berpaling kembali kepada Allah, bahkan Allah lebih cepat. Seperti tadi, kita lari ke Allah sejengkal, Allah menuju kita apa? Sehasta. Kalau kita sehasta, Allah sedepa. Wa idza aqbala ilayya yamshi aqbaltu ilaihi uharwil. Jadi kalau kita jalan kaki, Allah itu akan berjalan cepat menuju kita. Jadi kayak kita ketemu antara bapak dan anak. Ini hanya perumpamaan ya, hanya kiasan saja. Hanya gambaran saja. Betapa Allah itu ingin paham hambanya seburuk apapun akan diterima taubatnya selama hamba itu bersungguh-sungguh. Wa ma'lum inna hada taqarrub al-masyar ilai bisyibri wa dhira wal ba' wal masyi wal har laisa ala haqiqatil mutasawwirah. Ini sebenarnya yang digambarkan tadi. Allah berjalan cepat
kemudian ada sejengkal, ada sehasta, ada sedepah. Itu sebagai kiasan. Agar kita ngerti betapa mudahnya kita menuju taubatnya Allah. Betapa saatur rahmah, betapa rahmatnya Allah itu luas. Betapa rahmatnya itu Allah itu longgar. Sehingga kita nggak ada putus asa, nggak ada kesulitan apapun untuk menuju kepada taubatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka wajah bil hadis wa anna Nabi sallallahu alaihi wasallam ada annaqala hadal hadis wallahu a'la wajal. Wallahu a'la wajal, wallahu a'la wajal. Maka Allah itu maha tinggi dan maha agung. Itu yang tadi hanya gambaran saja. Intinya apa? Kelonggaran dan rahmanya Allah itu sangat luas. Wa ma'anal hadis, dan arti dari hadis, anallahu ta'ala yardha bi taubati abdihi. Sesungguhnya Allah itu ridho terhadap taubat hambanya. Orang yang bertobat pasti Allah ridhoi. Wa yafru asyaddu ma'ayardo wa yafru rajulun du'at alaina qotan bisohrain mungqati'. Seperti tadi, ada seseorang yang kehilangan sesuatu, kehilangan barang berharga, kemudian dia menemukan kembali, maka alangkah senangnya hati dia menemukan kembali barang yang berharga dia. Wa yusawwiru sallallahu alaihi wasallam siddatu farahadar rajul. Maka Rasulullah menggambarkan kesenangan orang ini. Tsumma qala min syiddatil, kemudian dia ngomong karena saking senangnya dia, Allahumma anta abdi, sampai dia mengatakan Allahumma anta abdi, ya Allah engkau hambaku. Saking senangnya, ya Allah engkau hambaku dan aku adalah Tuhanmu. Saking senangnya. Akhtau min syiddatil, dia salah. Karena apa? Karena saking senangnya. Sampai menganggap Allah itu hambanya dan aku adalah Tuhannya. Ini saking senangnya. Ini hadis Rasulullah SAW. Maka begitu sangat luar biasanya senangnya Allah itu dan senangnya hamba ketika kembali kepada pintu taubat Allah. Orang yang menuju ke pintu taubat Allah akan mendapatkan kelapangan rahmat. Selanjutnya, di dalam hadis Rasulullah SAW, ara'aita man amila dzunub kullaha wa lam yatruk minha syai'an wa fi dzalika lam yatruk hajatan wala dajatan illa ata. Orang yang kembali kepada Allah, yang bertobat meskipun masih sedikit-sedikit melakukan dosa. Fa hal lidzalika min tau, apakah itu disebut tobat wahai Rasulullah? Fal aslamta, apakah dia sudah berislam? Apakah dia sudah menyerahkan diri? Qala amma ana fa asyhadu an la ilaha illallah wa annaka rasulullah. Saya bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah dan engkau adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dia melakukan kebaikan, masih tetap dengan keburukannya, belum begitu bersih. Apakah diterima taubatnya? Diterima taubatnya. Wa yaj'alunna laka khairatin kullu. Yang jelek-jelek tadi menjadi baik. Karena kebaikan itu penghapus keburukan. Maka di satu sisi ada buruknya, maka perbanyaklah kebaikannya. Siapa tahu kebaikan itu menjadi penyebab penghapus keburukannya. Asalkan kita jangan meremehkan, asalkan kita jangan anggap enteng, asalkan kita jangan merekayasa, apa adanya saja sesuai dengan kemampuan kita masing-masing. Maka setelah itu Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Betapa sangat luasnya, bahkan dosa-dosa yang tersembunyi. Jadi kalau punya dosa besar jangan diungkapkan, Bu. Simpan di dalam hati. Dosa yang tersembunyi, yang orang tidak tahu itu juga diampuni. Biasanya orang yang berkonsultasi ke saya, dia biasanya mengungkapkan dosa yang masa lalu. Saya bilang stop. Jangan diungkapkan. Jadi kalau punya kesalahan di masa lalu jangan diungkapkan, stop. Sekarang sudah berhenti. Jadi sudah ada pembersihnya. Dengan kita beristighfar, dengan kita menyesal, itu sudah bagian atau awal dari pertobatan kita. Saya kira sampai di sini saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.